warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah senantiasa kita ucapkan puja puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama hadir di ruang pertemuan kita ini. Sholawat serta salam tak lupa juga marilah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau di hari yaumil akhir kelak. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah meluangkan waktu untuk berada di ruangan kita ini, dan juga kepada semua rekan guru yang ada. Saya di sini mohon waktu sebentar untuk menyampaikan sedikit sosialisasi berkaitan dengan pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani. Jadi pada siang hari ini saya ingin mensosialisasikan modul pelajaran yang sudah kami pelajari, yaitu modul 1.1 sampai dengan modul 1.4. Jadi di sini saya akan memulai dengan yang pertama dulu. Kegiatan ini merupakan program Kemendikbud, ya, yang mana kita sama-sama ketahui ada pencanangan kegiatan guru penggerak. Ya, dalam hal ini di sini ada profil yang sudah saya tayangkan di sini, Ki Hajar Dewantara. Ya, beliau inilah ya yang jadi sosok panutan ataupun sosok yang menjadi pemikirannya yang diadopsi untuk kegiatan guru penggerak ini. Jadi yang pertama dulu kita kenal dulu. Di sini ada Ki Hajar Dewantara, mungkin kita sudah tahu semua. Beliau ini adalah tokoh pendidikan nasional kita yang merupakan Menteri Pendidikan yang pertama kita pada zaman kemerdekaan. Beliau ini kita kenal sebagai tokoh pendidikan nasional. Nah, di mana nama asli beliau yaitu Raden Mas Suwardi Suryaningrat, yang merupakan tokoh pendidikan yang hingga saat ini pemikiran-pemikiran beliau menjadi patokan atau dipakai untuk perkembangan dunia pendidikan di tanah air kita. Nah, ini sekilas mengenai Ki Hajar Dewantara, atau disingkat namanya lebih populer dengan KHD, ya. Beliau lahir pada tanggal 2 Mei 1889. Jadi pemikiran-pemikiran beliau inilah yang akan kita sama-sama bahas di sini. Nah, ini latar belakang, ya, seperti mana kita ketahui bahwa Ki Hajar Dewantara ini beliau mendirikan perguruan taman siswa. Nah, jadi kegiatan beliau memperjuangkan pendidikan yang mana kita ketahui pada zaman kolonial dahulu, ya, warga-warga ataupun keturunan pribumi, ya, penduduk Indonesia asli khususnya, itu agak sulit dalam memperoleh pendidikan. Jadi pendidikan ini merupakan suatu hal yang mahal untuk diperoleh, ya, karena anak-anak yang dari golongan tertentu saja yang bisa mendapatkan pendidikan. Jadi tujuan pendidikan zaman itu bukan untuk mencerdaskan, ya, bukan untuk supaya anak Indonesia itu menjadi generasi yang cerdas, tapi tujuannya memberikan pendidikan supaya nantinya menjadi pegawai, ya, di kantor-kantor pemerintahan kolonial tersebut. Ya, jadi diajarkan ala kadarnya saja membaca, menulis dan berhitung, tujuan akhirnya untuk kegiatan perusahaan-perusahaan yang menjadi dimiliki oleh kolonial Belanda. Jadi tujuan pendidikannya ke arah situ. Nah, kemudian selanjutnya kita mengetahui, ya, ada semboyan yang sangat terkenal yang kita kenal dari Ki Hajar Dewantara. Ya, ada 3 semboyan. Yang pertama Ingarso Sung Tulodo. Ya, jadi di sini sebagai guru, ya, Ki Hajar Dewantara itu
mengajarkan supaya kita menjadi teladan, contoh. Nah, memang ini tugas utama kita sebagai pendidik, ya, digugu dan ditiru, bisa menjadi contoh, khususnya anak didik kita semua. Nah, jadi dari tingkah laku kita, dari mungkin semangat kita untuk menuntut ilmu, nah itu juga perlu diteladani kepada siswa kita. Nah, kemudian yang kedua, semboyan beliau Imadio Mangun Karso. Jadi posisi kita sebagai guru, kalau tadi sudah jadi teladan di depan, nah posisi kita juga bisa di tengah. Di tengah di sini artinya kita menyemangati, ya, memberikan dorongan semangat kepada siswa kita, ya, supaya walaupun kita kondisi di desa jauh dari keramaian, jangan sampai anak didik kita putus sekolah, atau jangan sampai anak didik kita itu nantinya tamat sekolah itu tidak bisa mengembangkan dirinya di tengah masyarakat. Ya, jadi kita posisinya memberikan dorongan semangat, motivasi. Ya, lalu yang terakhir, ini semboyan yang sangat terkenal dari 3 semboyan ini, Tutwori Handayani, ya, yang jadi semboyan di Kementerian Pendidikan, itu ada lambangnya, ya, di topi-topi anak SMA, sekolah, SD itu ada, ya. Nah, yang Tutwori Handayani ini peranan guru di belakang, ya. Jadi tadi sudah di depan teladan, di tengah memberikan semangat, dan di belakang fungsinya memberikan dorongan. Ya, jadi anak itu kita biarkan mereka berkreasi, ya, kita sebagai pemberi motivator dari belakang memberikan dorongan. Nah, itu 3 semboyan yang menjadi prinsip pendidikan di Indonesia, khususnya ini dikembangkan pada waktu di Taman Siswa Ki Hajar Dewantara mengajar di sana. Nah, kemudian tujuan pembelajaran anak didik kita itu diharapkan akhirnya, ya, mereka itu selamat dan bahagia. Nah, jadi tujuan akhirnya kita mengarahkan anak didik kita itu, mereka itu belajar itu selamat dan bahagia, jadi merasa bahagia di lingkungan sekolah, ya. Kemudian pada akhirnya nanti akan kembali ke masyarakat lagi. Itu mengenai semboyan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara. Lalu kemudian dasar pendidikannya. Nah, ini konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu, kita sebagai guru ini tidak bukannya mutlak kita yang menentukan masa depan anak. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak, atau kita memposisikan anak itu harus seperti ini, harus seperti ini, ya. Jadi posisi kita itu hanya menuntun. Jadi kita sekedar menuntun, karena masing-masing anak itu ada kekuatan kodrat. Jadi ada istilah-istilah zaman lama dulu, zaman penjajahan atau zaman kolonial dulu. Jadi istilah-istilah ini mungkin agak asing bagi kita, ya. Ada yang disebut dengan kekuatan kodrat. Nah, jadi peranan guru di situ menuntun kekuatan kodrat yang ada pada anak. Jadi maksudnya di sini kodrat itu potensi yang ada pada diri anak masing-masing, ya. Nah, jadi peranan kita itu mengarahkan saja, menuntunkan. Misalnya anak ini tadi bakatnya di bidang seni, ya, kita tidak bisa memaksakan anak itu harus pandai di bidang ilmu fisika misalnya, ya. Kita arahkan saja supaya anak itu tadi bisa mencapai tujuan akhirnya dengan potensi yang dia ada tadi, ya. Nah, itu tadi tujuan akhirnya anak itu setelah mendapatkan pendidikan selamat, mendapat keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Itu tujuan akhir dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Walaupun anak didik kita ini sudah tingkatan SMA, ya, tapi kodrat alaminya itu bermain. Ya, jadi kita mungkin juga agak maklum saja kalau anak-anak itu sampai usia dewasa masih maunya main itu saja, ya. Mungkin ada yang hobi olahraga, atau mungkin juga dia mau belajarnya itu di luar ruangan kelas. Nah, itu memang kodratnya bawaan anak-anak, ya. Tidak hanya cocok dengan anak SD, TK, ya, memang itu kodrat anak menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi kita mengajarnya, kita mengikuti pola-pola, ya, apa yang anak suka.
Ya, maka ada istilah pendidikan itu menghamba pada siswa. Nah, itu istilah zaman dahulu ya. Mungkin kita menangkapnya ini seolah-olah kita jadi hamba, ya. Nah, padahal maksudnya di situ pendidikan itu hendaknya berpusat atau berpihak kepada siswa. Ya, jadi kita berusaha menciptakan pendidikan yang membuat siswa kita itu nyaman di kelas. Ya. Nah, makanya itu tadi dituntut memang kita harus kreatif, ya, inovatif, mencari pembelajaran yang membuat anak itu senang dan nyaman di kelas. Memang ini agak sulit mungkin, ya. Dituntut kreativitas kita. Ya, khususnya kawan-kawan mungkin yang mendapatkan tunjangan itu ya sudah ada kesana arahnya, dituntut untuk memberikan pembelajaran melalui video pembelajaran. Ya, itu tujuannya sebenarnya supaya membuat anak itu senang dan nyaman. Ya, mereka menikmati suasana belajar yang tidak hanya mungkin kita selama ini cenderung mencatat, mungkinnya menjelaskan. Nah, mungkin bisa kita lakukan inovasi-inovasi lain. Nah, itu yang kaitan dengan kodrat anak, bahwa mereka ini merdeka dan bermain. Ya, sebagaimana tujuan kegiatan guru penggerak ini, ya, merdeka belajar. Anak itu harus merasa merdeka, tidak boleh ada tekanan, apalagi intimidasi. Ya, mereka harus dikondisikan suasana hatinya itu senang. Ya, walaupun anak kita sudah SMA, ya, tetap memang posisinya harus dalam keadaan belajar yang menyenangkan. Makanya ada kegiatan sekolah yang ramah anak, ya. Jadi walaupun yang dia tingkatan SMA tetap harus ada ramah anak, itu tetap harus diciptakan kondisinya. Jangan sampai ada kekerasan, ada bullying yang kemarin itu kan sudah ada kasus yang guru SMP itu membuli anaknya, ya. Apapun alasannya itu tidak dibenarkan, apalagi sampai membuli anaknya sehingga anak itu tadi trauma. Ya, anak itu dikatakan sudah bodoh, miskin lagi. Ya, ada kemarin ya kasus yang seperti itu. Nah, itu sangat-sangat tidak berpihak kepada anak. Ya, tidak sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tadi. Nah, ini ya, lalu yang selanjutnya ini yang ditekankan di pendidikan yang akan kita laksanakan ke depan, ya. Jadi sekolah itu memang dituntut benar-benar melaksanakan pendidikan itu yang berpihak pada anak. Ya, arahnya nanti ke sana, semua sekolah itu nanti akan dijadikan sekolah penggerak, ya, dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang, ya, yang tujuannya ke sana agar anak itu merasa merdeka belajar. Lalu ada istilah tabula rasa di sini, ya, bahwasanya anak itu tadi sudah punya bawaan masing-masing, kelebihan, potensi, ya. Kalau di dalam agama mungkin anak itu kita yang menentukan mau jadi agama apa dia, ya. Tapi di sini konsep pendidikan, anak itu bukan kertas kosong, ya. Anak itu sudah punya kekuatan kodratnya masing-masing, tapi belum mereka sadari, ya, masih sama. Nah, itulah tugas kita tadi. Kita bertugas menuntun tadi. Ibarat petani itu kita itu nanam tanaman jagung misalnya. Ya, dalam 1 hektar lahan tadi bisa jadi macam-macam hasilnya. Ya, ada yang bagus, ya, ada yang mungkin kurang bagus. Ya, peranan petani tadi cuma itu tadi, mengusahakan supaya lahan dia itu tadi subur dengan dipupuk, ya, dijaga dari penyakit, sehingga nanti hasil akhirnya petani itu tidak bisa menentukannya. Ya, nah sama seperti tugas kita di sini. Ya, potensi anak tadi lain-lain, kita cuma menguatkan kodratnya. Mungkin yang anak tadi hobinya olahraga, ya kita arahkan saja. Makanya kita di SMA ada kegiatan ekskul. Kalau di SD mungkin belum bisa selalu diarahkan, ya. Ya, bakatnya sudah ada, tapi tinggal lagi guru tadi mempertajamnya. Istilahnya menebalkan kalau di sini, ya, menebalkan laku anak tadi. Ya, nah jadi ada istilah tabula rasa, ya, bukan kita yang menuliskan masa depan anak itu tadi. Lalu yang berikutnya, pendidikan itu hendaknya
bisa menciptakan budi pekerti, watak dan karakter anak. Ya, jadi bukan cuma mencerdaskan anak didik saja. Ya, harapannya pendidikan kita itu anak tadi tidak cuma cerdas, tapi juga punya kepribadian, watak dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ya, konsep mendidik anak itu sama seperti konsep kita bertani, ya. Nah, itu diibaratkan guru adalah petani, ya, siswa itu diibaratkan benih jagung yang ditanam tadi. Ya, jadi untuk hasilnya itu tadi tidak bisa mutlak ditentukan oleh Pak Tani itu tadi. Ya, bisa jadi sukses hasilnya, bisa jadi juga mungkin ada yang kurang berhasil, tapi dimaksimalkan supaya semuanya bisa berhasil sesuai dengan kodratnya masing-masing. Jadi ada istilah pendidikan itu harus sesuai dengan kodrat anak dan juga kodrat zaman. Ada istilah kodrat zaman. Ya, jadi kodrat zaman itu maksudnya pendidikan itu harus sesuai, harus mengikuti perkembangan teknologi yang ada, supaya anak itu tadi tidak terlalu ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Jadi kodrat zaman itu juga mesti kita ikuti, kita bekali ke anak-anak tadi. Jadi ya, dampak kalau petani tadi tidak memelihara tanamannya tadi, ya, maka hasilnya tentu tidak akan maksimal. Ini tujuan pendidikan tadi sebagai kesimpulan di modul 1.1, ya, pendidikan itu bertujuan menuntun segala kodrat pada anak sehingga mereka dapat selamat dan bahagia baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, jadi tujuan akhirnya itu kita kembalikan mereka setelah kita didik, misalkan di sekolah kita SMA selama 3 tahun, tujuan akhirnya itu, ya, mereka bisa selamat, bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik, ya, dan juga mereka punya bekal untuk kembali ke masyarakat. Nah, ini nanti kita bahas tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini ya konsep merdeka tadi, ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah dirinya sendiri. Nah, jadi konsep merdekanya anak itu tadi punya kemandirian, ya, dia bisa tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Nah, ini yang sangat digencarkan oleh pemerintah, ya, untuk menciptakan pelajar yang mempunyai dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, mungkin istilah ini sudah mulai kita kenal di sekolah-sekolah. Jangan sampai kita nggak tahu, walaupun kita bukan sekolah penggerak. Ya, istilah ini sangat digaungkan oleh Kementerian Pendidikan, ya, untuk bisa menciptakan pelajar yang berkarakter profil Pancasila. Itu profilnya ada 6. Yang pertama, kaitannya dengan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi sekolah itu tadi makanya kita punya kegiatan keagamaan yang cukup banyak. Tujuannya itu, ya, supaya anak didik kita tadi punya bekal keimanan dan ketakwaan. Lalu berkebinekaan global, ya, maksudnya di situ mereka itu bisa menghargai budaya yang bermacam beragam. Maksudnya di tempat kita ada yang suku Bali, suku Jawa, suku Sumatera. Nah, itu mereka harus bisa tahu bahwa memang suku bangsa kita ini banyak aneka-ragamnya. Kemudian pelajar Pancasila itu harus mampu bergotong royong. Ya, jiwa gotong royongnya ini bukan kerja bakti 9K itu maksudnya. Itu juga masuk, tapi juga di sini gotong royongnya itu kerjasama. Jadi kalau ada yang tahu, maksudnya ngajari kawan yang belum tahu. Ya, kalau ada tugas itu kerjanya sama-sama. Misal ada tugas proyek dan lain-lain. Kemudian anak juga dituntut kreatif. Nah, kreatif ini yang agak susah mungkin. Ya, anak-anak ini jarang punya inisiatif, punya kreativitas. Ya, nah ini tadi mungkin butuh pengarahan kita juga. Lalu bernalar kritis. Ya, pendidikan ini tujuan akhirnya ke situ. Memang di kita mungkin di kelas itu banyak anak yang diam kalau ditanya. Ada yang mau bertanya, diam. Yang sudah paham juga diam. Ya, nah itu berarti nalar kritisnya belum digunakan.
Ya, mereka itu tidak mau nanya. Ya, kalau dia diajak berdebat, pasti dia diam juga. Ya, itu harus kita usahakan. Lalu mandiri. Ya, profil selanjutnya anak itu tadi bisa menjadi mandiri dalam mengelola kegiatan belajarnya. Ini yang kaitan dengan profil Pancasila. Nah, ini yang terakhir modul 1.4 ya. Pembelajaran ini berkaitan dengan budaya positif. Budaya positif yang diusahakan dikembangkan di sekolah. Ya, budaya positif ini ya jelas yang positif, ya, hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan di sekolah. Ya, jadi pembiasaan yang baik di sekolah itu masuk budaya positif. Misalnya sudah kita lakukan berdoa sebelum belajar, atau membaca ayat-ayat Al-Quran sebelum mulai belajar, atau pelaksanaan sholat berjamaah, itu juga masuk ke budaya positif. Ya, jadi pembiasaan yang baik. Mengucapkan salam kalau ketemu, itu juga masuk. Jadi pembiasaan itu lama-lama melekat ya di anak dan akan tertanam. Nah, ini ya stimulus respon ya. Nah, kita tidak bisa memaksakan anak. Kita di sini diarahkan untuk mengarahkan anak ya, mana yang baik, mana yang kurang baik. Lalu selanjutnya mengenai konsep disiplin ya. Nah, konsep disiplin ini yang kadang saat ini agak beda dengan saat yang dahulu. Kalau dulu mendisiplinkan anak itu lebih mudah kalau kita agak keras ke anak ya, agak kita keraskan anak tadi. Kalau dia salah kita kasih hukuman, kita kasih sanksi ya. Itu pola-pola yang biasa kita terapkan ke anak ya. Nah, tapi di sini ada pergeseran paradigma ya mengenai disiplin ini tadi. Ya, tujuannya untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, ini teori mengenai motivasi perilaku siswa. Ya, memang motivasi ini kadang anak itu mau baik kalau ada motivasi eksternal. Ya, misalnya anak itu akan nurut kalau kita berikan hadiah, misalnya anak itu mau rajin belajar kalau ada penghargaan, ucapan-ucapan misalnya kamu pandai segala macam. Nah, ini eksternal ya. Nah, kurang mengakar. Yang baik adalah yang motivasi internal, anak itu sendiri yang memunculkan. Nah, kemudian ini yang juga tak kalah penting kaitan dengan keyakinan kelas. Ya, kemarin juga saya sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, diusahakan di kelas kita itu ada tata tertib ya, tata tertib, tapi ini istilahnya lain. Di sini pakai istilah keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini setiap wali kelas mendiskusikan dengan anaknya di kelas masing-masing. Ya, misalnya kita mau keyakinan kelas kita seperti apa, semacam perjanjian dengan siswa. Ya, ada kesepakatan dengan anak. Misalnya anak itu sepakatnya, Pak, kita buat kesepakatan, misalnya kita tanyakan satu-satu ya, anak yang menentukan bukan kita. Misalnya kita putuskan kita tidak boleh datang terlambat ya, biar anak yang ngasih ide apa keyakinan ingin kalian terapkan di kelas ya. Misalnya kita kalau kelas harus saling menghormati, saling membantu antar sesama ya, tidak usah banyak-banyak ya, yang penting disepakati dan dilaksanakan. Ya, jadi di sini eksternal tadi kurang baik ya, konsep pendidikan eksternal itu penghargaan salah satunya, memberikan penghargaan itu kurang positif dampaknya. Jadi anak itu berkandung ke anak ya, dia mengharapkan pujian terus, kalau tidak dipuji dia akan menurun perilaku baiknya tadi. Ya, jadi untuk jangka panjang kurang efektif, jadi dicukupkan saja pakai motivasi internal. Oke, mungkin itu saja berkaitan dengan apa yang ada pada modul 1.1 dan 1.4 ya. Mudah-mudahan bisa kita terapkan dan kita laksanakan di kelas kita masing-masing dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan tadi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, bukan maksud menggurui atau
mengajari, ya Bapak Ibu semua tentu semua sudah tahu konsep pendidikan yang terbaik itu seperti apa. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di modul pembelajaran sudah kami pelajari. Mungkin itu saja, lebih dan kurangnya saya mohon maaf ya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.